pemilik perusahaan membangun sebuah perusahaan itu harus tumbuh. Kalau perusahaan itu tidak tumbuh, berarti kita sudah stagnan. Kenapa? Karena yang pertama adalah setiap tahun cost kita naik. Ya setuju ya? Cost kita naik, biaya operasional kita naik, kemudian transportasi dan macam-macam kita akan naik. Yang turun hanya kelapa, Pak. Dari atas turun ke bawah. Yang lain semua naik. Biaya-biaya semua naik. Ya, so perusahaan itu harus growth. Semua, kita juga harus tumbuh kan. Kita harus tumbuh, kita harus berkembang. Semakin tahun, semakin ada perkembangan untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, supaya hasil-hasilnya bisa lebih baik untuk mereka. Itu yang kita ingin capai. Karena bagaimanapun, tujuan kita adalah lebih baik. Ya, growth. Kedua, ekspansi. Momentum yang pertama, momentum industri 4.0 itu sudah terjadi. Di mana industrialisasi kita sudah mulai masuk otomatisasi. Kalau kita tidak masuk otomatisasi, berarti problem kita akan segera kita hadapi. Makanya tsunami pertama adalah elektronik itu habis duluan. Jualan elektronik terkena disrupsi. Saya masih ingat disrupsi secara teknologi. Jualan handphone elektronik itu habis. Yang sebelumnya kita nggak percaya pada online, sekarang kita udah mulai percaya karena ada garansi. Karena supplier itu uangnya ditahan sebelum ada sebuah informasi daripada customer bahwa produk itu sudah diterima dengan baik, lancar, nggak ada komplain. Sekarang mesin-mesin itu semua sudah memberikan feedback. Artificial intelligence akan membantu kita menjadi lebih gampang. Ya, ekspansi ini sudah pasti terjadi. Bagaimana untuk meningkatkan penjualan dan kemudian company bisa growth dan ekspansi. Profit ya, karir. Nah, ini menarik. Orang-orang yang top skor di perusahaan, pemilik perusahaan yang berhasil, kemudian bisa kehidupan yang power lah, seperti itu saya katakan dari segi finansial dan macam-macam, itu dari normally ada dari dua. Dan makhluk yang paling disayangi ini adalah satu, departemen penjualan, bisa menjual. Ya, itu adalah skill yang perlu dipelajari. Even itu adalah seorang service, departemen service bisa menjual ide dan service. Menjual dalam arti kata adalah bisa memberikan atau menawarkan konsep ide kepada orang lain. This is very good. Nah, kemudian karir pasti lebih tinggi, survive ya udah pasti, udah bisa survive lebih bagus. Salah satu ilmu lah yang perlu dipelajari. Sebenarnya kalau di corporate itu hanya ada 4 ilmu utama. Sales, bagaimana menjual, pertama. Kedua, financial. Kalau mau sukses itu kita harus bisa menjual, harus bisa mengatur keuangan. Mengatur keuangan itu kaitannya dengan mindset juga. Karena apa yang kita logikakan, kadang-kadang kita jebol. Kenapa banyak orang yang bisa jebol? Dia punya pengeluaran jebol dan sebagainya. Karena sebenarnya kontrol mindsetnya keliru. Yang perlu adalah sebenarnya kita penuhi adalah kebutuhan. Karena keinginan itu tidak pernah akan selesai. Manusia itu akan menjadi masalah kalau keinginannya terlalu banyak daripada kesanggupan dia. Sehingga banyak terjadi masalah di dunia ini yang over gitu ya. Ada yang jebol kartu kredit, ada yang jebol ini di sana dan sebagainya. Pendapatan itu adalah saya pikir relatif gitu loh. Ada yang pendapatannya 5-10 juta, tapi dia bisa punya aset, ada punya sawah, punya apa, dan karena dia sanggup untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk investasi. Ada beberapa teman gajinya luar biasa tinggi sekali, tapi spending money-nya juga tinggi. Apa yang terjadi? Memenuhi keinginan dia, akhirnya hutang bank dan sebagainya, masalahnya tidak selesai. Yang ada adalah bagaimana bisa mengendalikan keinginannya, penuhi kebutuhan terlebih dahulu. Ya, manusia itu adalah sebenarnya 80% saya cerita lagi adalah mindset. Mindset kita benar, akan membuat motivasi kita benar, dan strategi inline kita akan benar, gitu ya. Semua 80% di sini. Nah, brand, saya selalu katakan, yang mempengaruhi penjualan produk ada 3. Satu, corporate brand, merek perusahaan. Yang kedua adalah produk brand, yang mempengaruhi. Produk itu sendiri bekerja dengan maksimal. Produk itu memiliki performan yang bagus. Nah, brand yang ketiga adalah personal brand, yang harus kita jaga. Personal brand yang kita jaga adalah brand kita sendiri. Apakah cukup alot, cukup pejuang, cukup komunikatif, bisa bekerja lebih bagus dan sebagainya. Orang lain yang menilai, ya. Itu person reality dari orang lain menilai sama kita, itu adalah brand kita sendiri. Jadi kalau kita sering terlambat, yang menjadi ya suka menunda-nunda seperti itu. Kalau kita cepat, ya kita service levelnya bagus. Kalau kita solution reliability, setiap ketemu saya atau ketemu Pak Effendi, masalah selesai. Nah, itulah personal branding. Jadi orang membeli produk, dia melihat PT, melihat brand kita, dan melihat siapa yang memberikan pelayanan. Itu penting. The best service, orang akan tanya, orang akan datang kepada kita, dan kita menjawab solusinya. Kenapa kita tidak bisa menjual? Kenapa kita terbatas menjual? Karena satu, kita tidak mengetahui needs and want customer. Kita harus menggali kebutuhan dan keinginan customer. Sebenarnya yang paling butuh adalah kita mencari kebutuhan customer. Tingkat urgensinya di mana? Kalau kita bisa cari urgensinya, kalau dia nggak pakai produk ini akan masalah, itu adalah kesempatan kita untuk
naikkan. Itu adalah hal yang paling penting. Jadi bagaimana membuat urgency, itu ada teknikal lagi. Jadi supaya mempercepat orang mau membeli, ada dua teori yang bisa kita gunakan. Dua konsep. Satu, kita simulasikan. Kalau Anda tidak membeli produk saya, ini Anda akan mengalami kerugian. Bayangkan, kalau tidak digunakan mesin ini atau pompa ini dan sebagainya, berarti berapa kerugian? Per harinya dihitung. Misalnya satu hari kecepatannya tidak sanggup mencapai 100%, 90%, 10% loss. Kali nilainya, kali 1 bulan, kali 1 tahun, kasih angkanya. Begitu dia tahu angkanya, dia pasti akan terkejut. Dan kemudian yang kedua adalah cerita benefitnya. Dua aja. Untuk membuat orang menjadi cepat keputusan, itu harus masuk ke apa yang paling dia takuti dan apa yang paling dia senangi, supaya mempercepat proses pembelian. Ada 3 brand ya, tadi 1 corporate, kedua produk brand itu sendiri, ketiga personal brand. Get more customer. Penjualan bisa meningkat, kita mempertahankan customer lama dan mencari customer baru. Ekivalennya adalah kalau untuk perusahaan yang sudah established, itu adalah 70-30. Kecuali perusahaan baru ya. Kalau perusahaan baru kita akuisisi customer baru, mungkin customer baru bisa lebih banyak daripada existing customer lama. Tapi kalau untuk established customer, perusahaan yang sudah lama, itu kita tambah 20-30% customer baru. Mungkin APT baru atau akuisisi lini produk baru perusahaan. New customer adalah darah baru bagi perusahaan. Darah baru omset bagi marketing. Itu kita harus cari. Dan itu scorecard-nya. Setiap perusahaan baik yang sudah maju maupun yang akan berkembang selalu. Retain customer dengan service excellent. Handling complaint-nya supaya dia akhirnya adalah yang kita cerita adalah memuaskan kebutuhan emosionalnya kan, ya kan, kebutuhan dia punya feeling itu harus good, baru kita get more customer. Begitu get more customer, otomatis akan menambah omset. Kalau kita tidak bisa retain, tambah customer pun nggak ada gunanya, bocor kan, yang tadi saya sampaikan. Bagaimana ini mencapaikan customer baru? Mendapat customer baru ada 6 strategi. Yang pertama adalah mencapai leads ya. Tapi sebelumnya new prospect itu di sini semuanya ada kartu nama, nomor lengkap semua diberikan Pak. Ada yang nggak ada kartu nama? Oh, tim teknisi nggak ada semuanya. Tapi yang tim marketing ada semuanya ya. Tim sales ada ya. Kartu nama yang bisa diberikan kepada customer. Ini ada namanya leads ya. Leads itu adalah berapa banyak jumlah kemungkinan yang akan menjadi customer. Ini hanya potensi supaya arah kita tepat. Leads itu adalah berapa banyak potensi customer di suatu daerah, suatu demografi yang harus kita tanya. Caranya begini, kita harus scan data. Misalnya jikalau produk kita adalah untuk kelapa sawit. Leads ini adalah seluruh pabrik kelapa sawit dan turunannya. Berarti seluruh pabrik kelapa sawit ini merupakan potensi bagi perusahaan kita. Leads adalah seluruh potensi customer. Misalnya ada 1000 perusahaan sawit di Indonesia, leads-nya ya 1000. Dari 1000 customer ini kita cari, kita follow up, kita pendekatan, kita negosiasi, kita antar customer company profile, kita kunjungan, visit dan macam-macam. Dari 1000 ini bisa saja 100 saja yang respon kepada kita. Kemudian quality, antara prospek sampai masuk dia ke stage prospek, antara leads ke prospek, itu dibutuhkan skill. Makanya skill apa yang kita butuhkan adalah human skill, technical skill maupun knowledge.